Ya, bukan berarti wah enak ya tampil di TV, dia bisa berdakwah dengan TV. Bisa. Tapi di rumah pun kita bisa berdakwah. Kita mendidik anak dengan baik, itu sudah jalan kita berdakwah. Jadi ada dua tantangan. Tantangan pertama adalah fast question. Selama 180 detik Kansa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Nabila. Dan waktu akan mulai dihitung mundur ketika Kansa menjawab jawaban pertama. Silakan untuk Kak Nabila. Soal untuk Kansa. dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Terdapat dalam surat apakah yang dibaca, ayat yang dibaca tadi? Al-Baqarah. Berapakah jumlah ayatnya? 286. Termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Apakah arti surat tersebut? Sapi betina. Sebutkan dua mat selain mat tabi'i dari ayat soal. Yang pertama, ma anzalna, hukumnya mad jaiz munfasil. Yang kedua, ulaika, hukumnya mad wajib muttasil. Jelaskan satu hukum ikhfa hakiki dari ayat soal. Anzalna, hukumnya ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Jelaskan huruf iqlab dari ayat soal. Mim ba'di, hukumnya iqlab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Sebut dan jelaskan dua hukum al dari ayat soal. Al-bayyinat, al-qamariyah, al-huda, al-qamariyah. Berapa kali nama suratnya muncul di surat tersebut? 4. Pada ayat berapa sajakah? 67, 68, 69, 71. Bacakan salah satunya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Bedah huruf dari nama surat tersebut. Al, ba, qaf, ra, ta marbutah. Pada kata Al-Baqarah terdapat huruf ba, qaf, ra. Jelaskan masing-masing makhrajnya. Ba, kedua bibir dirapatkan. Qaf, pangkal lidah disentuhkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Ra, ujung lidah disentuhkan ke langit-langit mulut bagian depan. Kaum apakah yang terkait dengan cerita tentang Al-Baqarah tersebut? Bani Israel. Pesan apa yang bisa diambil dari cerita tentang Al-Baqarah itu? Kita harus sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Tidak boleh banyak tanya agar tidak menyulitkan diri sendiri. Cukup. Dan kita menuju ke tantangan berikutnya. Sambung ayat dari Afiqah, Hafiz Indonesia 2020. Silakan Afiqah. Assalamualaikum. Semoga Allah mudahkan dalam menjawab ya. Semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Bacakan ayat 11 di surah yang sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu
بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. Bacakan ayat 32 di surah yang sama. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Bacakan ayat 144 di surah yang sama. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Cukup? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kansa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saya pakai lagi maskernya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Kansa. Ini wisudawan terakhir kita hari ini. Melakukan tugasnya yang baik. Silakan. Kanabila. Ya, Masya Allah untuk Kansa jawabannya semua benar. Alhamdulillah semua benar. Ya, Masya Allah dari soal per soal jawabannya lancar, jawabannya juga tepat, Masya Allah luar biasa. Dari segi bacaan cuma tadi di tantangan pertama perlu perhatikan huruf H besar. Ya tadi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tadi H-nya terlalu ngebas ya. Harusnya ma launuha. Juga tadi faqi'ul launuha tasurru. Sin ya bukan shad ya, perlu diperhatikan makhraj huruf sin. Jadi untuk tantangan pertama secara umum bagus ya, Masya Allah luar biasa. Untuk tantangan kedua buat Kansa perlu diperhatikan huruf ra yang sukun di kalimat yang pertama adalah Fir'aun. Tidak boleh fir, enggak, terlalu banyak getarannya. Fir'aun, udah satu kali getaran sudah cukup. Terus pas di bagian di soal kedua huwa a'lamu biman ittaqa. Tadi agak sedikit lebih dari 2 harakat ya. Soal ketiga tadi kenapa ada getaran di suaranya Kansa sampai ada fawallu wujuhakum, huruf waw yang berharakat dhammah tidak kurang jelas, sama juga al-haqqu mir rabbihim juga di situ huruf ra yang tebal juga terdengarnya kurang jelas. Melihat anak-anak hafiz Indonesia yang perempuan khususnya, di mana Allah Subhanahu wa taala
memuliakan mereka dengan Al-Quran. Saya teringat para sahabiyah. Saya melihat adik-adik di Hafiz Indonesia ini mereka ingin bersyiar dengan Al-Quran, berdakwah dengan Al-Quran, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan sahabiyah yang pertama menjadi syahidah dalam Islam adalah perempuan. Kita dalam jabatan apapun, dalam pekerjaan apapun, kita sebagai wanita kita mampu untuk berdakwah. Ya bukan berarti wah enak ya tampil di TV dia bisa berdakwah dengan TV, bisa. Tapi di rumah pun kita bisa berdakwah. Kita mendidik anak dengan baik itu sudah jalan kita berdakwah. Jadi kita sebagai ibu atau perempuan kita bisa berdakwah dengan kondisi masing-masing. Kaum ibu, kaum perempuan mendapatkan semangat tuh dari Kak Nabila. Tepuk tangan dong untuk Kak Nabila menjadi inspirator dan motivator juga Kak. Dengan Kak Nabila bisa berada di antara Dewan Juri juga. Syekh Ahmad Al-Misri sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bahagia sekali hari ini mendengarkan suara Khansa yang begitu indah dan khusyuk. Tapi pesan saya adalah untuk Khansa dan semua pemirsa, jangan mengikuti irama dan lupa tajwid. Dan kekhusyuan yang saya rasakan tadi dari bacaan Khansa, Masya Allah sangat indah sekali. Tapi ada sebagian huruf yang saya berharap nanti menjadi koreksian untuk Khansa biar diperhatikan, diperbaiki untuk sebagai penyempurnaan. Seperti huruf sin, ya sinnya kurang jelas tadi. Kemudian jim, wanajjini, dan huruf dhal, ya idh ansha'akum. Tadi Kak Nabila nyinggung untuk perempuan. Kaum perempuan itu memang dari dulu hebat. Laki-laki yang hebat lahir dari seorang wanita yang hebat. Lahirnya Nabi Ismail dari seorang wanita yang salihah bernama Sayyidah Hajar. Dan kehebatan wanita Imam Bukhari. Beliau anak yatim dan ibunya Imam Bukhari itu tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. Ibunya tengah malam mendoakan anaknya biar bisa melihat, bukan untuk apa? Biar menjadi ulama. Dan ketika dalam mimpi beliau kan setiap malam dia berdoa nangis, tiba-tiba mimpi Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira bahwa anakmu bisa melihat saat ini. Dan Imam Bukhari menjadi ulama Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Maka beliau menulis kitab yang paling sahih dalam hadis sesudah Al-Quran adalah Sahih Imam Bukhari. Dan itulah kehebatan seorang wanita. Maka ibu-ibu ini mencetak generasi Qurani, mencetak generasi Rabbani yang insya Allah terus berjuang. Mudah-mudahan insya Allah Khansa bisa mempertahankan hafalannya. Jangan sampai kita berdosa. Sudah menghafal, hafalannya bagus, bacaannya, iramanya bagus, kemudian hilang. Sayang sekali. Ya, mudah-mudahan insya Allah sampai Khansa menghafal 30 juz. Amin insya Allah. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri. Dan berbicara mengenai doa, ini pun Khansa bisa hadir di sini buah dari doa orang tuanya. Pernah bercerita ibu di panggung ini bahwa katanya mereka tuh sangat suka menyaksikan acara Hafiz Indonesia. Kemudian ibu dan ayah dari Khansa ini juga ngefans sama Masyita naik haji di antara jutaan jamaah. Tiba-tiba ibu melihat Masyita lagi tawaf. Qadarullah bisa bertemu dengan Masyita lagi. Dipeluk dan ternyata tanpa sepengetahuan ibu, ayahnya Khansa berdoa. Mudah-mudahan Khansa bisa menjadi peserta Hafiz Indonesia. Tahun lalu maksimal 8 tahun. Khansa sudah lebih dari itu. Tahun ini karena pandemi peraturan dirubah 7-12. Dan Khansa bisa menjadi peserta terbaik juga di tahun ini. Luar biasa, kekuatan sebuah doa. Tepuk tangan. Allah merubah semua aturan untuk Khansa biar mencapai sebuah cita-cita dan harapan dan doa orang tua. Itulah mudah-mudahan insyaAllah istiqamah ya dalam memuliakan kedua orang tua dan menjaga hafalan. Dari Abi Abi. Untuk tantangan pertama tadi Khansa lancar jawabannya Masya Allah. Hanya pada tantangan ayat Khansa ada wakaf tidaknya kurang tepat. Jadi langsung dia memulai dari Baqaratun Safra. Jadi seharusnya di situ ada innaha baqaratun safra. Jadi itu ada wakaf idanya, kamu perhatikan pengaturan nafas seringkali Khansa terasa nampak seperti kehabisan, mulai kehabisan ketika menyetop ayat. Mudah-mudahan Khansa bisa memperbaiki semua itu. Khansa insyaAllah kamu luar biasa. Khansa dulu di zaman jahiliyah orang-orang kafir Mekah benci pada wanita. Setiap kali mereka melahirkan anak perempuan, mereka tidak suka. Bahkan muka mereka marah. Kenapa kok anak perempuan?
Begitu datang Islam, Allah memuliakan wanita. Bahkan dalam urusan ibadah, laki dan perempuan sama. Urusan pahala, laki perempuan sama. Saking mulianya perempuan ini, Allah mengabadikan perjalanan Ibunda Hajar dalam mencari air antara Safa ke Marwah. Setiap laki-laki yang pergi umrah maupun haji wajib ikut jejak sang bunda ini. Itulah menunjukkan bahwa derajat perempuan Allah tinggikan. Subhanallah, hari ini Allah telah menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita. Karena ternyata mereka juga punya peran yang sama untuk membuat syiar. Oleh karena itu, Khonsa, hari ini Allah telah memilih kamu menjadi duta Al-Quran. Jagalah nak, bawalah ini Al-Quran. Bahwa yang berhak membawa Al-Quran bukan hanya laki-laki. Jadikan dengan dirimu sebagai pribadi yang membawa Al-Quran. Akhlakul Quran. Seperti para sahabiat, seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah berkahi. Terima kasih Habib Amir Faisal Fahad. Tepuk tangan untuk Dewan Juri.